Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Fatima Azhara akan menjelaskan materi mengenai VOC hingga ke politik etis. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, itu ada VOC. Jadi yang telah kita ketahui bahwa negara Belanda ini mengunjungi Indonesia dan Belanda ini mendirikan sebuah kongsi dagang yang bernama VOC. Nah, VOC ini adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie atau kongsi dagang yang Belanda yang berada di Indonesia. Latar belakang didirikannya VOC ini karena sebelumnya banyak perusahaan Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan yang banyak. Dan pada masa itu Belanda sedang mengalami perang melawan Portugis dan juga Spanyol. Nah, maka Belanda pun berpikir gimana kalau misalkan si perusahaan-perusahaan Belanda ini disatukan dalam satu kongsi dagang yang mana mereka yakin hal itu dapat menjadikan senjata ampuh bagi Belanda dalam bidang militer dan juga ekonomi. Nah, atas prakarsa Prince Maurits, akhirnya VOC resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Nah, adapun tujuan didirikannya VOC itu yang pertama, menghindari persaingan antar bangsa Belanda, persaingan perdagangan maksudnya. Yang kedua, menghindari persaingan perdagangan dengan bangsa Eropa lainnya, terutama Inggris, Spanyol, dan Portugis. Dan yang ketiga itu untuk menguasai dan memonopoli perdagangan rempah. Nah, awalnya VOC ini hanya mengurusi masalah perdagangan Belanda di Indonesia, tapi dalam perkembangannya, VOC ini bertindak layaknya sebagai negara. Nah, VOC ditunjuk oleh pemerintah Belanda untuk menjadi wakil pemerintah Belanda di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, VOC ini mendapatkan hak istimewa atau disebut dengan hak oktroy yang berisikan hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah di daerah kekuasaannya, hak mengadakan janji dengan raja-raja, dan hak memonopoli perdagangan. Nah, dengan hak oktroy tersebut, peran VOC tidak hanya menjadi perusahaan perdagangan, tapi juga menjadi berperan dalam bidang politik dan militer. Bahkan VOC ini membuat angkatan laut yang berhasil mengusir Portugis dari Indonesia. Nah, kemudian untuk mewujudkan kinerjanya tersebut, VOC ini memiliki 3 kebijakan. Yang pertama itu Hongi-Teaching atau pelayaran Hongi, yang kedua Kontingenten, dan yang ketiga ekstirpasi. Nah, selama VOC berkuasa di Indonesia, mereka itu cerdik dalam memanfaatkan konflik pribumi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, biasanya ini si penguasa setempat yang sedang mengalami perang itu meminta bantuan VOC untuk memperoleh kemenangan. Dan setelah menang nih, VOC tentunya meminta imbalan kepada penguasa setempat berupa wilayah kekuasaannya. Dan terakhir, langsung saja kita akan membahas bagaimana proses keruntuhan VOC. Jadi awalnya itu pada tanggal 24 Maret 1749, Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja Willem IV sebagai pemimpin VOC, di mana pengurus VOC ini Heeren Zeventien ini harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja. Nah, struktur organisasi seperti ini menyebabkan kepengurusan VOC lebih dekat dengan raja, dan akibatnya peran pemegang saham ini terabaikan. Selain itu, VOC juga mulai terlilit hutang dan mengalami penurunan pendapatan karena banyaknya pengeluaran pemerintah untuk mendanai perang. Dan faktor lainnya itu pengurus VOC ini mengedepankan kepentingan pribadi, dia gemar
hidup mewah untuk memperkaya diri. Nah, maka dari itu juga VOC disebut sebagai vergan onder korupsi atau tenggelam karena korupsi. Akhirnya saham dan wilayah kekuasaannya itu diambil alih oleh pemerintah Belanda untuk menutupi hutang VOC, dan pada tanggal 31 Desember 1799 pemerintah Belanda akhirnya resmi membubarkan VOC. Oke, selanjutnya itu Republik Batav. Jadi dibubarkannya VOC ini tidak menghentikan imperialisme kolonialisme di Indonesia, tapi selanjutnya pada awal tahun 1795 ada pasukan Prancis yang menyerbu Belanda dan muncul kelompok dari Prancis yang bernama kaum patriot ini yang menginginkan Belanda menjadi negara kesatuan antara Belanda dan Prancis. Hal ini membuat Raja Willem V kabur ke Inggris, dan akhirnya Belanda berhasil dikuasai oleh Prancis yang membentuk pemerintahan baru yang dinamai Republik Batav, dipimpin oleh Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte, seorang petinggi dari Prancis. Nah, karena hal ini juga memengaruhi kondisi politik di Indonesia, maka Indonesia pun berada di bawah kekuasaan Republik Batav. Nah, Raja Willem V yang tadi kabur ke Inggris ini, tepatnya di kota Kew, mengeluarkan perintah melalui surat yang dikenal dengan surat-surat Kew, berisi tentang Belanda harus menyerahkan wilayah kekuasaannya itu ke Inggris, bukan ke Prancis. Dan akhirnya Inggris segera mengambil alih wilayah di Indonesia seperti Aceh, Padang, Ambon, dan mulai memperkuat armadanya untuk memblokade Batavia. Nah, di sisi lain, untuk mempertahankan Nusantara, Louis Napoleon ini menunjuk seorang yang kuat dari kaum patriot, yaitu Herman Willem Daendels, untuk menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Nah, masa pemerintahan Daendels ini berlangsung dari 1808 sampai 1811, di mana tujuan utamanya itu untuk mempertahankan Jawa dari Inggris, untuk menghapus feodalisme, untuk menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif, dan Daendels juga membuat kebijakan yang pertama itu dalam bidang pertahanan dan keamanan, seperti memperbanyak jumlah pasukan, membangun Legiun Mangkunegara, membangun benteng-benteng pertahanan, dan yang paling terkenal itu adalah membangun jalan raya dari Anyar, Banten hingga Panarukan, Jawa Timur sepanjang kurang lebih 1.100 km. Nah, karena kebijakannya yang tadi ini, citra Daendels yang revolusioner, yang demokratis ini berubah menjadi pemimpin yang diktator, karena terutama ketika Daendels mengerahkan pribumi untuk kerja rodi, kerja paksa, membangun jalan-jalan, membangun benteng-benteng pertahanan, hingga banyak menimbulkan korban jiwa. Nah, ada pula kebijakan dalam bidang peradilan, yaitu membuat peradilan untuk 3 peradilan untuk orang Eropa, untuk orang Timur Asing, dan untuk pribumi. Nah, kemudian dalam bidang politik dan pemerintahan, seperti membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi negara, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden atau yang sekarang dikenal dengan daerah Menteng di Jakarta, dan lain-lain. Dan yang keempat itu kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti mengeluarkan uang kertas, membentuk dewan pengawas keuangan, dan memungut pajak kepada pihak swasta. Nah, Daendels ini sering memaksakan kehendaknya kepada pribumi atau rekan sebangsanya, dan juga Daendels ini tidak segan memberikan hukuman yang berat
untuk pegawainya. Terus langsung saja ada kesalahan terbesar Daendels, yaitu dia menjual tanah-tanah kepada pihak swasta dan hasilnya itu untuk diri sendiri, yang mana itu disebut dengan korupsi. Nah, dia itu membuat peraturan korupsi tanpa pandang bulu, tapi dia melakukan korupsi, makanya dia dipecat. Dan setelah dia dipecat, akhirnya Louis Napoleon ini menunjuk Jenderal Jens Willem Janssens untuk menggantikan posisi Daendels, yang mana ia merupakan politikus Belanda yang tadinya itu gubernur jenderal di Afrika Selatan, tapi dia terusir karena wilayahnya dikuasai oleh Inggris. Nah, Janssens ini ditunjuk untuk mempertahankan Jawa dari Inggris dan memperbaiki wilayah kekuasaan yang ditinggalkan Daendels. Nah, tapi sayangnya kinerja Janssens ini tidak sesuai harapan, tidak sesuai harapan lah gitu. Jadi pada tanggal 4 Agustus ini 1811, pasukan Janssens diserang oleh pasukan Inggris, yang mana pasukan Janssens itu tidak menang atau kalah, dan Batavia akhirnya dikuasai oleh Inggris. Nah, sampai si pasukan Janssens ini mundur sampai ke Semarang dan meminta bantuan Legiun Mangkunegara untuk memukul mundur Inggris, tapi sayangnya lagi-lagi pasukan Inggris lebih kuat dan Inggris ini berhasil mengalahkan pasukan Janssens di Tuntang Salatiga, hingga akhirnya pada tanggal 28 Agustus 1811 Belanda dipaksa untuk menandatangani perjanjian Tuntang, yang mana Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris, yang berisikan Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai oleh Belanda diserahkan kepada Inggris, tentara Belanda menjadi tawanan Inggris, dan orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam Inggris. Nah, setelah ini kan tadi Inggris sudah memenangkan, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedatangan Inggris di Indonesia. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1811 mulailah kekuasaan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto menunjuk Thomas Stamford Raffles untuk menjadi penguasa Inggris di Indonesia. Nah, Raffles ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama itu segala penyerahan wajib itu dihapuskan. Kemudian peranan bupati sebagai pemungut pajak itu dihapuskan dan diganti dengan sewa tanah atau land rent. Dan yang ketiga itu tanah milik pemerintahan. Nah, Raffles juga memiliki membuat kebijakan dalam bidang sosial ekonomi, dalam politik dan pemerintahan. Nah, karena tadi ini Raffles ini menganggap tanah itu milik pemerintahan, jadi petani itu harus membayar sewa tanah meskipun tanah tersebut milik si petani itu. Dan sewa tanah ini harganya tergantung pada kondisi tanahnya, dan pembayaran sewa tanah ini dilakukan secara uang tunai. Nah, Raffles ini merupakan pemimpin yang berpikiran maju. Tapi sayangnya Raffles ini dia kurang berhasil mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya, karena masih banyak kerja paksa, perbudakan, monopoli, dan Inggris pun tidak mendapatkan hasil yang berarti.
Nah, tapi ada pun hal positif dari pemerintahan Raffles ini, di antaranya itu di adanya buku sejarah Jawa yang berjudul The History of Java, kemudian adanya Kebun Raya Bogor, ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi, dan lain-lain. Nah, karena Raffles ini dianggap dianggap kurang kinerjanya, jadi pada tahun 1815 ia digantikan oleh John Vendel. Nah, tapi gak lama kemudian di tahun 1816 ini Jawa diserahkan kembali kepada Belanda. Nah, karena Jawa diserahkan kembali kepada Belanda, selanjutnya ada materi yang baru, yaitu sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta, yang mana Belanda ini adalah dari pemerintahan Belanda di Indonesia, gitu ya kira-kira. Jadi pas masa awal tahun 1816, sejak Jawa diberikan kepada Belanda lagi, Belanda ini sedang mengalami krisis ekonomi. Kemudian pemerintah Belanda itu terus mencari cara untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Lalu Van den Bosch ini mengajukan sarannya kepada raja tentang apa? Tentang sistem politik ekonomi yang mengharuskan melakukan penanaman tanaman dengan cara tanam paksa, atau dikenal dengan istilah kultur stelsel di tanah jajahan. Karena Van den Bosch ini memiliki prinsip, yaitu tanah jajahan harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan si penjajah. Nah, kemudian saran itu pun disetujui oleh raja, dan karena disetujuinya saran itu, raja mengangkat Van den Bosch untuk menjadi penguasa Belanda di Indonesia kala itu. Nah, sebelumnya jadi sistem tanam paksa ini adalah sistem yang mengharuskan atau mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang laku untuk diekspor di pasaran dunia, seperti tebu, tembakau, nila, dan kopi dan lain-lain. Nah, adapun ketentuan tanam paksa diantaranya itu petani harus menyediakan 1/5 tanahnya, dan tanah itu bebas pajak. Nah, kemudian hasil tanamannya itu diserahkan kepada pemerintahan Belanda, dan pekerjaannya itu diawasi oleh penguasa pribumi atau oleh Belanda. Nah, dalam tugas pengawasannya, si penguasa pribumi ini akan mendapatkan bonus, yang jika semakin banyak hasil setoran pertanian yang didapatkan, semakin banyak pula bonus yang didapatkan oleh si penguasa pribumi tersebut. Nah, dari adanya bonus tersebut, banyak sekali penguasa pribumi yang menyelewengkan atau kayak pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan ketentuannya. Contohnya, kan dalam ketentuannya itu petani harus menyediakan 1/5 tanahnya. Nah, tapi dengan adanya bonus tersebut, agar si hasil setorannya banyak, itu petani harus menyediakan lebih dari 1/5 tanahnya, bahkan bisa setengahnya. Nah, pada sistem tanam paksa ini, si pemerintahan Belanda mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga dapat melunasi utang VOC. Terus pada tahun 1860 terbit 2 buku yang mendorong pro kontra mengenai sistem tanam paksa ini. Nah, satu di antaranya itu adalah buku yang berjudul Max Havelaar karya Douwes Dekker, yang mengkritik keras terhadap sistem tanam paksa ini. Nah, ada pula yang tadi itu sistem usaha swasta, yang
mana kerja paksa itu masih terus dilakukan, seperti membangun jalan raya, membangun jembatan, saluran irigasi, benteng-benteng pertahanan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai politik pintu terbuka. Jadi, politik pintu terbuka adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, latar belakang politik pintu terbuka ini yaitu pengusaha-pengusaha Belanda ini menanamkan modalnya di Indonesia, dan adanya Tarekat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya. Nah, kebijakan politik terbuka yaitu sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta, masuknya investor asing, kemudian pemerintahan kolonial Belanda hanya sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Terdapat kuli ordonansi yang mengatur hubungan majikan dengan kuli kontrak. Tapi pada prakteknya, undang-undang ini lebih berpihak pada majikan daripada kuli. Nah, ada pula dampak politik pintu terbuka. Bagi Belanda ini, dampaknya memberikan keuntungan yang sangat besar, sehingga hasil-hasil produksinya mengalir ke Belanda, dan Belanda ini menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Dampak lainnya, sistem tanam paksa di Indonesia ini dihapuskan, menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk Jawa meningkat cukup pesat, dan lain-lain. Nah, untuk yang terakhir saya akan membahas tentang politik etis. Jadi politik etis atau politik balas budi ini memiliki latar belakang kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Politik etis ini dicetuskan oleh Theodor van Deventer dan Peter Bradshaw. Nah, Van Deventer ini menerbitkan artikel yang berjudul yang bahasa Indonesianya itu Utang Kehormatan dalam jurnal The Guides pada tahun 1899. Van Deventer menyusun program yang perlu dilaksanakan di Indonesia dalam rangka membalas budi. Caranya dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, politik etis memiliki program yaitu edukasi, irigasi, dan emigrasi. Nah, ada pula penyimpangan politik etis dalam bidang edukasi ini. Jadi penyimpangannya itu untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya itu rendah, yaitu juga dapat diskriminasi dalam pendidikan. Untuk penyimpangan dalam bidang irigasi ini hanya untuk mengairi perkebunan Belanda saja, dan penyimpangan di bidang imigrasi ini bukan untuk meratakan penduduk, akan tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Dan yang terakhir ada dampak politik etis, di antaranya ini pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi, memunculkan kaum terpelajar yang mempelopori pergerakan nasional Indonesia, dan juga pemerataan penduduk di Indonesia. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.